Ya Tuhan, tuntunlah kami kepada kebenaran. Buatlah kami mengerti setiap jalan-jalan Tuhan yang ditetapkan bagi kami. Karena kami tahu kami adalah orang-orang pilihan. Umat-umat pemenang. Oleh sebab itu, semua akan berlalu. Seberat apapun masalah pergumulan hidup kami, seberat apapun tantangan yang akan kami hadapi, karena ada Tuhan, ada Roh Kudus dinyatakan untuk kami. Kami tidak sendirian, tetapi ada penolong yang akan menguatkan dan memampukan kami. Nyatakan kebenaran-Mu pada saat ini ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Biarlah telinga kami, hati kami mau mendengar, mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pernahkah Bapak Ibu bertanya, apa yang memberi kekuatan kepada Rasul Paulus untuk berkata demikian? Padahal ketika ia menulis surat ini, ia sedang berada di dalam penjara. Penjara pada waktu itu dengan penjara pada masa sekarang itu berbeda, Bapak Ibu. Penjara di mana Rasul Paulus dibelenggu adalah penjara yang begitu gelap di bawah tanah. Kaki dan tangannya dirantai seperti seorang penjahat besar. Tidak banyak yang mengunjungi dia. Paling Timotius, beberapa orang Kristen yang lainnya, yang mungkin saja pada waktu itu juga harus menjaga diri mereka baik-baik, karena fitnah terhadap kekristenan sedang merajalela pada waktu itu. Ada banyak orang-orang yang tidak suka, dan ironisnya yang tidak suka itu siapa? Saudara-saudara seiman. Orang yang sama-sama memanggil nama Tuhan, nama Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat Alkitab, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, tidak hanya Rasul Paulus. Kita pernah mendengar cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka akan dimasukkan ke dalam perapian menyala-nyala. Saya tidak bayangkan, Bu Emi. Teman saya pendeta Epa terpercik minyak di tangannya. Saya melihat langsung ngeri, bergidik saya. Ini minyak. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perapian yang menyala-nyala. Perapian. Yang ketika mereka akan dimasukkan, dipanaskan berkali-kali lipat. Tapi menghadapi kenyataan seperti itu, apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Jika Allah melepaskan kami, Allah akan melepaskan. Tetapi jika tidak, kami akan tetap percaya. Bayangkan, bukankah pernyataan ini pernyataan yang sungguh luar biasa? Ketika Yusuf berhadapan dengan istri Potifar yang cantik jelita, digoda lagi. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini di hadapan Allah? Dia tahu bukan hanya bawa istri Potifar untuk berbuat dosa, tapi ia tahu konsekuensi dari apa yang dilakukan. Dipenjara, difitnah kepadanya hal yang jahat, dianggap sebagai seorang yang sungguh tidak tahu balas budi. Kan difitnah sama istri Potifar, dibilang Yusuf yang menggoda, padahal dia yang menggoda Yusuf. Tapi Yusuf punya keyakinan kuat, aku lebih baik di penjara daripada aku menyakiti hati Allah yang kusembah. Bukankah ini iman yang luar biasa? Kalau kita melihat hamba Allah Ayub,
ketika ia mengalami pergumulan permasalahan yang begitu berat, ketika anak-anaknya mati, harta kekayaannya habis, ketika tubuhnya digerogoti oleh penyakit, apa yang dikatakan oleh Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya waktu merenungkan Nasri, Ibu Emi, saya menangis. Betapa luar biasa iman yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Alkitab. Ini baru beberapa ya, tidak semua saya ungkapkan. Betapa hebat komitmen mereka di dalam Tuhan. Betapa taat dan setia mereka untuk mengikut Tuhan. Belum lagi kalau kita membaca beberapa buku yang menceritakan kehidupan kekristenan mula-mula. Di depan mata mereka, pasangan hidup mereka dibunuh, diperkosa. Di depan mata mereka, orang yang mereka kasih disiksa. Dan mereka bisa lepas asal mereka berkata, aku tidak percaya dengan Yesus. Mereka bisa terbebas asal mereka mau menolak iman yang mereka punya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka lebih baik mati dicabik-cabik oleh singa. Mereka lebih baik mati digantung, lebih baik mati dibakar, mereka lebih baik mati dipenggal daripada mereka harus menjual nama Tuhan hanya untuk kehidupan yang sementara di dalam dunia ini. Iman seperti apa yang mereka miliki? Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita pada masa sekarang, disenggol sedikit, pernah ya Bu Eni? Kalau lampu merah, marah enggak? Bapak Ibu yang punya pengalaman di lampu merah, marah enggak? Marah. Ya, kadang-kadang saya mau cepat-cepat pelayanan, fokus ada yang nyerempet, kadang-kadang kesal. Baru diserempet. Tuhan Yesus diludahi. Dia Allah. Tapi orang berkata, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Bagaimana mungkin engkau mau menyelamatkan manusia? Dirimu sendiri tidak engkau selamatkan. Bayangkan kalau saya jadi Tuhan Yesus, selesai mereka. Puji Tuhan ya, enggak ya kita ya. Kadang-kadang kita mengalami masa-masa kelam di mana bisnis kita hancur, usaha kita anjlok dan lain sebagainya, dan kita, aduh Tuhan, apa yang terjadi? Kadang-kadang kita seolah-olah merasa Tuhan begitu jauh. Itu belum seberapa, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Penderitaan, penganiayaan yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang disebut sebagai pejuang-pejuang iman. Apa yang kita alami pada masa sekarang ini tidak seberapa seperti apa yang mereka alami. Bayangkan, ada banyak aniaya, ada banyak penderitaan, ada banyak kesusahan yang mereka alami. Tapi lihat bagaimana respon mereka terhadap masalah yang ada. Mereka berespon dengan positif. Mereka merelakan hidup mereka dan apa yang mereka miliki hanya untuk mempertahankan satu kata, iman yang mereka punya kepada Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Iman inilah yang menggerakkan mereka untuk tetap taat dan setia kepada Allah, walaupun mereka harus mengorbankan segala-galanya untuk mengikut Allah. Nah, kalau kita berkaca dengan kehidupan kita pada masa sekarang, kita ini lebih beruntung daripada mereka. Kenapa? Kita ini seharusnya bisa lebih hebat daripada tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Karena pencurahan Roh Kudus itu dinyatakan pada waktu kita. Mereka hanya bergantung pada apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca melalui Taurat, yang tersimpan di dalam loh hati mereka, terngiang di dalam ingatan mereka, tetapi itu melahirkan iman yang begitu besar. Kalau kita lebih daripada semua yang mereka terima. Bahkan Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk hidup seperti Kristus. Ini luar biasa. Tapi anehnya, ada banyak orang Kristen zaman sekarang yang
hidupnya manja. Ada banyak orang Kristen pada masa sekarang yang tidak memiliki kualitas hidup seperti mereka. Padahal sekali lagi, kita punya Roh Kudus. Tadi dalam doa Ibu Eni, Roh Kudus itu menuntun, membimbing kita kepada kebenaran. Ia menolong kita dalam kelemahan. Ia memberi kekuatan bagi kita dalam segala pergumulan agar kita mampu tetap bertahan. Tapi buktinya apa? Masalah sepele bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Aduh Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Tuhan terlalu kejam. Tuhan terlalu berat. Ada yang bisa bersuara seperti itu. Mungkin ada yang tidak bersuara, tapi dalam hatinya ia mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Dia menganggap Tuhan kejam, Tuhan begitu tega mengizinkan berbagai masalah dan pergumulan. Ada seorang ibu pernah berkata demikian, Bu Pendeta, kenapa Tuhan yang kusembah mengizinkan berbagai peristiwa yang buruk dalam hidupku terjadi? Saya menangis waktu ibu itu berkata. Saya tidak bisa menjawab. Mengapa? Tergantung respon kita terhadap apa yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita sudah menganggap Allah tidak adil, Allah itu kejam, maka kita akan menanggapi setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita dengan cara yang berbeda. Sehingga akhirnya iman pengharapan kita menjadi koyak. Padahal kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Tantangan pada waktu lampau dengan tantangan kita pada masa sekarang jauh lebih berat masa sekarang. Kita menghadapi zaman akhir. Masa-masa di mana iman pengharapan kita dipertaruhkan. Di mana dunia semakin tua, di mana kehidupan di bumi akan segera sirna. Dibutuhkan orang-orang yang taat, setia, orang-orang yang berani untuk berjuang. Makanya Roh Kudus diberikan untuk orang-orang itu. Kalau dulu pisau di leher, kamu percaya Yesus? Tidak percaya, selamat. Percaya, seret. Itu zaman lampau. Kalau sekarang bisa saja tidak ya. Kita aman saja kan beribadah di gedung ini. Yang penting bayar ya Bu Eni ya. Bayar ya sudah. Bebas kita menggunakannya. Enak kita zaman sekarang. Tapi kita ibarat dibuai, dikipas-kipas. Makanya pernah ingat dengan ilustrasi angin barat dan angin timur? Si monyet lagi naik pohon. Dia santai makan pisang. Waktu dia lagi santai menikmati hidupnya, si angin barat dan si angin timur berkata, Rat, kayaknya aku lebih hebat loh dari kamu. Kata si angin barat, masa? Aku lebih hebat. Lalu kata si angin barat, buktikan kalau kamu lebih hebat. Si angin timur mengumpulkan tenaga, dia meniupkan angin sekencang-kencangnya. Mereka berencana menjatuhkan monyet. Siapa yang berhasil? Monyetnya. Yang menjatuhkan monyet, maka dialah yang terhebat. Angin barat bertiup dengan kencang, angin timur bertiup dengan kencang, tapi si monyet tidak jatuh-jatuh. Si angin barat berpikir, kenapa nih si monyet malah tambah kuat, angin tambah kencang dia berpegang. Si angin barat dapat ide brilian. Kayaknya si monyet ini jangan dikasih angin yang kencang, kasih angin sepoi-sepoi saja. Angin barat bertiup sepoi-sepoi, si monyet mengantuk, akhirnya jatuh. Nah ini dia, angin sepoi-sepoi ini yang paling banyak menjatuhkan orang percaya pada masa sekarang. Santai saja, itu dosa kecil. Nanti minta tolong Pak Raymond doakan, selesai. Nanti minta tolong pada tua di gereja doakan, beres. Santai saja. Orang lain juga melakukan hal yang sama. Jangan terlalu capek-capeklah. Toh hidup ini anugerah, kasih karunia. Santai saja. Akhirnya kita
enak melakukan dosa. Sampai satu ketika kita dihantam oleh satu hal yang begitu berat dan kita jatuh tergeletak, tidak bisa bangun lagi. Nasib kekal kita pertaruhkan karena godaan dunia. Banyak loh orang Kristen seperti ini. Santai saja. Hari Minggu udah usah ibadah, santai saja. Nanti bisa kok. Siaran tunda ini pakai siaran tunda ya Bu Emi. Nanti santai saja. Jalan-jalan aja mumpung hari Minggu. Nanti kan ada siaran tunda, santai saja. Santai saja itu pada akhirnya bisa membinasakan kita. Bisa menjatuhkan kita. Bisa menghancurkan hidup kita. Karena hidup kekal kita pertaruhkan. Ingat, iblis itu cantik. Dia pintar. Tuhan Yesus saja digoda. Saya kadang-kadang baca Matius pasal yang keempat. Hebat ya, si iblis. Dia bisa. Berani dia mencoba Tuhan Yesus. Dia tahu itu Tuhan. Dia tahu itu Allah. Berani dia. Apalagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, apalagi kita. Jadi hati-hati ya. Hati-hati dengan kebiasaan hidup kita. Karena kebiasaan yang terus dilakukan itu akan menjadi sifat. Dan pada akhirnya bermuara menjadi karakter. Akhirnya apa? Kebiasaan yang santai saja bisa menghancurkan hidup kita. Jalan terbaik adalah menghentikan dosa. Sebelum dosa itu membuat kita binasa. Saya melatih itu setiap hari. Melatih itu. Bahkan dalam saat teduh saya kadang menangis. Aduh Tuhan, tidak mudah. Kok kenapa ya? Tidak mudah. Saya tidak mau menyimpan kekecewaan, kemarahan di dalam hati. Walau sekecil apapun saya berjuang, itu tidak boleh ada di dalam hati saya. Tapi kok tidak mudah. Tidak di luar sana ketemu orang yang menyebalkan. Di dalam gereja juga banyak. Di sini tidak ada ya. Amin. Kadang-kadang Tuhan membentuk kita melalui pasangan hidup, melalui sahabat dan teman. Tapi maukah kita berjuang? Jangan sampai perkara-perkara dalam hidup kita yang awalnya kecil itu menjatuhkan dan membinasakan kita. Ya awalnya dari santai saja. Saya kalau dengar orang Kristen ngomong seperti itu, rasanya telinga saya sudah tidak nyaman. Karena saya tahu hal itu terjadi dengan satu orang teman kami. Saya tegur pelan-pelan. Santai saja. Saya tahu kok itu salah. Santai aja. Saya tahu itu tidak benar. Santai saja. Sampai suatu ketika dia benar-benar jatuh. Akhirnya bagaimana? Hati-hati Bapak Ibu. Iblis punya banyak cara untuk menghancurkan kita. Akhirnya kita tidak bisa seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena apa? Belum kita berkata seperti itu, kita sudah jatuh. Syukur kalau kita masih bisa bangkit. Kalau tidak, selesailah nasib kekal kita. Betapa sayangnya kita yang sudah melayani Tuhan, kita yang sudah memberi hidup kita kepada Tuhan, kita yang sudah mengabdikan diri kita kepada Tuhan, tiba-tiba kita jatuh dan binasa. Ini harga yang kita bayar itu begitu besar. Teramat sangat mahal karena nilainya senilai dengan darah anak domba yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi masalah, semua pasti berlalu. Kita pasti akan melewatinya. Tetapi tidak semua orang yang bisa melaluinya dan menjadi pemenang. Semua masalah akan berlalu, COVID akan berlalu, amin. Tapi tidak semua orang yang akan jadi pemenang nantinya. Supaya kita bisa menjadi pemenang ketika masalah, pergumulan, persoalan hidup berlalu.
kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Tidak mudah Bu Pendeta. Bisa. Mudah. Karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Kalau kita berkata tidak mungkin. Masalahku begitu berat. Persoalanku begitu berat. Tidak ada jalan keluar lagi. Saya katakan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada kegagalan. Tidak ada keputusasaan. Bagi orang yang benar-benar percaya bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan dalam hidupnya. Tiap tahun kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Setiap tahun. Cuman masalahnya, ini yang paling penting. Sudahkah tubuh kita yang adalah baitnya ini menjadi tempat bagi Roh Kudus tinggal? Ini harus menjadi catatan kita. Kalau kita mau menjadi pemenang, melewati masalah, pergumulan, persoalan hidup, mampu berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita harus benar-benar mempersiapkan tubuh kita, hati kita menjadi tempat bagi Roh Kudus. Alkitab mengatakan 1 Korintus 3 ayat 16. Di mana tempat tinggalnya Roh Kudus? Di tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah tinggal di dalamnya. Cuman masalahnya ada banyak orang percaya tidak mempersiapkan tubuhnya. Tidak mempersiapkan hatinya menjadi tempat yang layak dan pantas untuk Roh Kudus tinggal di dalamnya. Mengapa? Roh Kudus ini spesialisasinya Pak Raymond ini. Trinitas ya, Tritunggal. Roh Kudus. Roh yang kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Roh Kudus. Roh yang kudus. Rohnya Allah. Ia perlu tempat di mana ia tinggal. Dan firman Tuhan mengatakan tubuh kita tempat Roh Kudus tinggal. Berdiam di dalamnya. Nah pertanyaannya, tubuh kita ini sudah kudus enggak? Hati kita ini sudah bersih enggak? Pikiran kita ini sudah layak enggak? Dipakai, dikuasai oleh Roh Kudus. Kenapa kita tidak bisa seperti pejuang-pejuang iman? Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ada Yusuf, ada Abraham. Kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Padahal mereka tidak punya Roh Kudus waktu itu. Kebenaran mereka adalah loh firman Tuhan, hukum Taurat. Hukum Taurat, Bapak Ibu. Tapi mereka mampu mengasihi Allah tanpa batas. Kenapa kita yang sudah berpegang pada hukum kasih karunia daripada Allah diberikan Roh Kudus untuk menuntun, kita tidak bisa seperti mereka, bahkan lebih daripada mereka. Mengapa kekristenan kita dari dulu sampai sekarang biasa-biasa saja? Mengapa lonjakan iman yang kita miliki, pengharapan yang kita punya biasa-biasa saja? Kok hidupku kok tidak ada perubahan? Biasa terus. Turun enggak, naik juga enggak. Kenapa ya? Kenapa? Karena Roh Kudus itu belum benar-benar tinggal di dalam hati kita. Kalau ia cuma menetap, kalau ia cuma sekedar lewat, aduh, Roh Kudus itu harus tinggal. Ia harus tinggal, bersemayam, bertahta di dalam roh hati kita, menguasai hidup kita, sehingga seperti Rasul Paulus bisa berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena apa? Karena Roh Kudus di dalam hatinya. Kita bisa enggak seperti itu? Ayo Bapak Ibu, bisa enggak? Bisa Bu Pendeta. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nanti orang bilang gini,
Itu kemarin. Nah, benar kan? Bisa saja. Bisa saja semua kita bisa berkata seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tapi orang melihat hidup kita. Ya, benar enggak ada Kristus di dalam hidup kita? Benarkah Roh Kudus itu tinggal di dalam baitnya yang kudus? Jangan-jangan hati kita, pikiran kita yang ada hanya keinginan daging, nafsu duniawi, kejahatan-kejahatan kita yang membuat Allah tidak bisa tinggal, rohnya tidak bisa tinggal di dalam hati kita. Ini hati kita, makanya saya kalau di dalam saat teduh, saya bisa menangis. Saya menyesal pakai maskara tadi Bu Emi. Kalau saya menangis nanti hitam-hitam di sini. Karena maskaranya tidak bagus rupanya waktu saya beli dulu, bukan waterproof. Ya, saya tadi aduh, tapi saya tidak mampu mengendalikan diri saya untuk tidak menangis. Betapa hadirat Tuhan itu luar biasa. Saya menikmatinya. Tetapi lebih daripada itu komitmen diri kita. Aku ingin Roh Kudus tinggal di dalam hidupku. Dia tinggal di dalam hatiku. Tapi sudahkah kita menyiapkan tempat ini menjadi tempat yang terbaik bagi Roh Kudus tinggal di dalamnya? Bapak Ibu, kalau presiden tiba-tiba wakil ajudannya menelpon, saya nggak terlalu kenal, cuma Pak Raymond, Ibu Emi ya. Bu Emi, nanti presiden datang jam 1 ke rumah Ibu Emi. Mau datang. Nggak tahu berapa lama, kalau dia betah mungkin dia akan menginap Bu Emi. Apa yang akan Bu Emi lakukan? Nggak mungkin kan? Cucian nggak dicuci, rumah kotor berantakan. Saya yakin jam-jam mendekati presiden datang, Ibu Emi akan membersihkan rumah sebersih-bersihnya. Betul ya Pak? Kalau ada tamu istimewa ya, Ibu mau jalan-jalan, Penny dulu, Mak, Penny. Ini tamu penting mau datang ke rumah kita. Siapkan yang terbaik, apapun yang kita punya, keluarkan. Buat tamu kita merasa betah, nyaman, kalau bisa menginap dia. Siapkan kamar yang terbaik. Kadang-kadang tuan rumah bisa mengalah, benar enggak Bu? Saya punya bantal enak sekali, karena saya harus tidur pakai bantal yang lembut Bu. Kalau enggak sakit nanti leher. Jadi pernah ada tamu datang, saya relakan bantal saya demi tamu yang ada. Kita tuan rumah kadang-kadang mengalah ya. Siapkan makanan enak, tamu dulu makan-makan. Yang tuan rumah nanti sisa-sisanya saja. Malah syukur kalau udah dihabisin sama tamu. Nggak kebagian. Ya, kita akan kasih yang terbaik untuk tamu terbaik dalam hidup kita. Ini Roh Kudus. Roh Kudus. Ia dicurahkan, Ia diberikan bagi kita, dan Ia mau tinggal di dalam hati kita. Bagaimana? Sudahkah kita menyiapkan tempat terbaik bagi Dia di dalam hidup kita? Di dalam hati kita, sudah enggak? Sudah. Sudahkah itu? Oleh sebab itu, saya mengajak kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di tempat ini, di rumah masing-masing. Mari, dalam kita memperingati, merayakan pencurahan Roh Kudus, mari kita membuka hati kita. Kita singkirkan segala yang kotor dari hati, pikiran, hidup kita. Kita mau jadikan tubuh kita baitnya yang kudus, supaya Roh Kudus tinggal di dalamnya. Amen. Sehingga akhirnya seperti Rasul Paulus berkata, ketika masalah datang, pergumulan datang dalam hidup kita, kita mampu berkata, semua pasti berlalu. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus memberkati. Amin.